Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warweng Steak and Shake, langsung ya, izin Allah ya, mudah-mudahan ini bukan ria, bukan sum'ah, di waktu maghrib di depan layar kaca, itu saya sama istri ngenolin untungnya buat Allah gitu. 100% nggak kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Walid dari channel YouTube Thaibah TV. Kenali trik Yusuf Mansur. Kenali trik Yusuf Mansur kumpul dana, ubah nama lembaga, dan pakai pihak lain. Yusuf Mansur pernah memakai jasa para artis untuk mempopulerkan program Wisata Hati. Namun itu tak berjalan lama. Setelah sekian lama, kembali Yusuf Mansur memakai jasa beberapa artis lagi untuk merayu masyarakat agar berdonasi kepada Darut Tarmizi. Lalu berapa dana yang bisa dikumpulkan? Padahal bos dari warung steak and shake ini sudah sesumbar. Dia berbisnis warung steak untuk membiayai lembaga pendidikan yang didirikannya. Nanti saya akan putarkan cuplikan pernyataan Yusuf Mansur di mana dia mengatakan bergabung di warung steak and shake sejak tahun 2010. Itu salah satu tujuannya adalah keuntungan dari bisnisnya tersebut untuk kemudian biaya operasional pesantren. Salah satunya adalah pesantren yang dia jalankan. Namun melihat belakangan ini bahwa untuk biaya masuk di Darul Quran saja dan biaya SPP di sana itu sangat mahal sekali, teman-teman. Bahkan ini pernah juga kita ulas, di mana ini bahkan mengalahkan biaya beberapa universitas, teman-teman. Dan saya bisa pastikan itu karena saya tahu persis beberapa universitas yang biayanya jauh di bawah Darul Qurannya Yusuf Mansur ini, itu biaya SPP-nya gitu. Ini sangat mengherankan bagi saya gitu. Dimana ketika kemudian dia membangun pesantren ini mengumpulkan dana dari masyarakat, masih juga kemudian dalam berjalannya pesantren tersebut dia meminta sedekah dari masyarakat, tapi untuk kemudian biaya masuk dan biaya sekolah selama di sana itu luar biasa mahalnya, teman-teman. Artinya adalah pertanyaannya adalah kemudian sebenarnya untuk apa dana-dana tersebut Yusuf Mansur meminta dari masyarakat gitu? Apakah memang benar untuk Darul Quran atau justru dipergunakan untuk peruntukan lain, teman-teman? Baik, berhubungan dengan judul dari Thaibah TV ini, kenali trik Yusuf Mansur kumpul dana, ubah nama lembaga dan pakai pihak lain. Ubah nama lembaga dan pakai pihak lain. Ini kan yang sangat mengherankan dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa kemudian yang tadinya Yusuf Mansur mengumpulkan dana untuk Darul Quran, tapi berdiri nama baru yaitu Darut Tarmizi? Apakah ini untuk mengecoh umat atau bagaimana gitu? Jadi kalau saya sendiri beropini, mengira-ngira, apakah mungkin dengan berubahnya nama ini sehingga kemudian mengecoh masyarakat yang kemudian bersedekah untuk Darul Quran, bahwa ketika kemudian itu berubah menjadi Darut Tarmizi, masyarakat berpikir bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan Darut Tarmizi tersebut, bahwa dana-dana yang mereka sedekahkan itu tidak masuk ke sana, dan itu mungkin berdiri atas nama Yusuf Mansur gitu. Ini mungkin ini opini saya gitu, pendapat saya, bahwa dengan merubah nama seperti itu sehingga kemudian seolah-olah pesantren tersebut pesantren milik pribadi dia, teman-teman, bukan dari sedekah atau sumbangan dari masyarakat atau umat, teman-teman. Mari kita simak video dari Thaibah TV, channel YouTube dari Pak Darus Arif, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darus Arif Wakuama di sini di Thaibah TV. Hari Selasa tanggal 29 Juli 2025. Saya kembali mau membahas soal Pondok Pesantren Darut Tarmizi dan lahan yang berada di atasnya di Desa Kerudampit, Kecamatan Kerudampit, Sukabumi. Setelah terjeda dengan beberapa informasi video soal masalah lain. Kita tahu bahwa tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 banyak video beredar Yusuf Mansur mengumpulkan sedekah wakaf namanya dari masyarakat untuk membeli lahan seluas 7,2 hektar di Desa Kerudampit, Sukabumi. Belakangan kita tahu bahwa lahan itu ternyata bersertifikat pribadi atas nama Yusuf Mansur. Kemudian di atasnya berdiri Pondok Pesantren Darut Tarmizi yang tak lain dan tak bukan adalah milik Yusuf Mansur juga. Dari Kementerian Agama Kecamatan Kerudampit saya mendapatkan informasi bahwa sama sekali belum ada sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kerudampit untuk lahan dan madrasah tersebut.
Jadi ini bisa dipastikan bahwa lahan tersebut atas nama Yusuf Mansur, dan juga kemungkinan besar pesantren tersebut mungkin juga oleh Yusuf Mansur diakui sebagai pesantren milik pribadi dia. Artinya tidak ada tidak ada sentuhan umat di sana, tidak ada sedekah umat di sana. Bahwa kemudian kenapa sertifikat tersebut beratas nama Yusuf Mansur, ini satu kecurigaan terbesar bagi saya gitu, bahwa mungkin pengurusan atas nama sertifikat tersebut ditunda-tunda dari kemudian sejak sertifikat tanah tersebut dibeli, pembangunannya kemudian nama dari pesantren tersebut berubah, yang tadi awalnya mungkin Darul Quran tapi sudah berubah menjadi Darul Tarmizi. Inilah yang kemudian menjadi kecurigaan terbesar kami, bahwa ini adalah cara-cara Yusuf Mansur untuk kemudian sehingga dia terlihat sangat kaya raya hari ini, teman-teman. Inilah cara-cara Yusuf Mansur sampai kemudian hari ini dia punya aset di mana-mana, teman-teman. Dan satu hal, bahwa ada sebuah lahan, ada sebuah lokasi di daerah Ciputat sana, teman-teman. Itu awalnya di Google Map itu bernama Darul Quran gitu. Berdiri sebuah bangunan dengan spanduk Darul Quran, tapi tidak lama kemudian di situ tidak lama kemudian di tempat yang sama itu berganti nama menjadi Warung Stick and Shake, teman-teman. Ini juga menjadi satu kecurigaan kami, bahwa apakah kemudian pesantren-pesantren yang awalnya dibangun dari dana umat, awalnya kemudian dibangun dari mungkin sedekah lahannya dari umat, wakaf dari umat, tapi setelah beberapa lama kemudian, karena memang masyarakat kita juga tidak ada yang mungkin bakal memperhatikan setiap hari gitu, tiba-tiba berubah gitu menjadi Warung Stick and Shake, tiba-tiba berubah menjadi bisnis yang lain, kita tidak ada yang tahu, teman-teman. Yang jelas adalah bahwa sampai hari ini Yusuf Mansur tidak pernah bisa menjelaskan dari mana secara jelas, tidak pernah bisa menjelaskan secara jelas dari mana awal sumber kekayaan dia sampai kemudian dia bisa menjadi sangat kaya raya seperti hari ini, teman-teman. Di awal-awal kemunculannya Yusuf Mansur dengan program dia yang waktu itu cukup terkenal, yakni Wisata Hati, Yusuf Mansur itu banyak menggandeng kalangan artis untuk mendukung program dia. Wisata Hati itu sendiri akhirnya menolorkan banyak program lagi, diantaranya program di televisi maupun program film. Nah, dalam program-program itu seperti sebut saja film Kun Fayakun atau Mahakasih atau Tukang Bubur Naik Haji dan serialnya di televisi swasta. Itu banyak artis yang digandeng oleh Yusuf Mansur untuk mempopulerkan program-program ini. Saya ketika itu masih di majalah Amanah dan sedikit banyak tahu soal masalah ini. Ada banyak artis yang terlibat di sini dalam Wisata Hati. Sebut saja ada Indra Bekti dalam program Wisata Hati yang bernama Hikayat Nusantara. Ada juga Yura Yunita juga dalam Hikayat Nusantara milik Wisata Hati. Ada juga Padi Reborn sama seperti Yura Yunita dan Indra Bekti. Band ini juga tampil dalam Hikayat Nusantara milik Wisata Hati. Ada Christine Tambunan ikut serta juga dalam pertunjukan Hikayat Nusantara bersama artis lainnya. Nah, dalam film Kun Fayakun itu kita tahu ada artis yang cukup terkenal, Zaskia Alia Meka, dan ada Agus Kuncoro. Juga dalam film Kun Fayakun ada Desi Ratnasari. Selain itu, saudara-saudara, ada Irfan Hakim dan Sahrul Gunawan sering tampil sebagai pembawa acara maupun tampil bareng dengan Yusuf Mansur dalam berbagai kegiatan Wisata Hati. Saudara-saudara, tetapi kebersamaan para artis ini dengan Yusuf Mansur itu tidak berlangsung lama, hanya dalam beberapa waktu saja. Kemudian para artis itu sampai hari ini kita tidak pernah melihat lagi Yusuf Mansur tampil bersama para artis-artis itu, baik dalam kegiatan Wisata Hati, Darul Quran maupun program-program Yusuf Mansur lainnya, sampai pada umpamanya Yusuf Mansur meluncurkan investasi PayTrend umpamanya dan lain-lainnya yang berkaitan dengan PayTrend atau investasi lainnya, tidak satupun artis yang ikut dalam kegiatan-kegiatan Yusuf Mansur tersebut. Apa sebabnya, saudara-saudara? Dalam beberapa penelitian saya menemukan jawaban bahwa para artis itu pertama tidak dibayar secara layak yang berikut
ada komitmen yang sengaja dibuat oleh Yusuf Mansur bahwa honor mereka itu disedekahkan kepada Darul Quran. Tetapi saudara-saudara, konfirmasi terakhir soal ini itu belum saya temukan lagi, karena memang para artis itu tidak mudah untuk dimintakan konfirmasi, juga tidak mudah untuk diajak bertemu. Saudara-saudara, sampai pada bulan Mei 2024 kembali muncul beberapa artis yang mendukung program Yusuf Mansur. Artis itu adalah Lesti Kejora, ada The Massive, ada Fadli dari grup band Padi Reborn, dan ada Naga dari grup band Ada Band. Mereka tampil bersama dalam sebuah video yang berjudul Yuk Dukung Pembangunan Pondok Pesantren Darut Tarmizi. Video itu dipublish pada bulan Mei tahun 2024. Para artis-artis ini mengajak masyarakat untuk berdonasi kepada Pondok Pesantren Darut Tarmizi lewat aplikasi kitabisa.com. Saudara-saudara, lalu apakah atau bagaimana keberhasilan para artis ini mendorong masyarakat atau mengajak masyarakat untuk bersedekah atau mengumpulkan dana untuk pembangunan dan operasional Pondok Pesantren Darut Tarmizi? Sebelum saya sampaikan informasi di sini, saya juga mau sampaikan bahwa Desi Ratnasari juga itu pernah diajak oleh Yusuf Mansur untuk sama-sama hadir di Pondok Pesantren itu membuat sebuah acara. Saya rasa kehadiran Desi Ratnasari itu tak lain tak bukan adalah untuk menarik perhatian masyarakat bahwa di pesantren Darut Tarmizi itu perlu banyak yang ditolong. Mungkin seperti itu. Saudara-saudara, lalu seberapa berhasil Yusuf Mansur memakai para artis-artis yang tadi saya sebutkan itu untuk mengumpulkan dana bagi Darut Tarmizi di Kaludapit lewat aplikasi kitabisa.com. Jumat 2 pekan yang lalu saya sempat bertandan ke kantor kitabisa.com, dan di sana saya kemudian dituntun oleh pegawai di sana untuk melihat seberapa banyak dana yang dikumpulkan oleh kitabisa.com untuk disalurkan kepada Darut Tarmizi di Kaludapit, Sukabumi ini. Sampai hari ini kemudian saya dapatkan informasi bahwa total jumlah donasi yang dikumpulkan oleh aplikasi itu untuk Darut Tarmizi ada 271.996 transaksi. Kemudian donaturnya ada berjumlah 7.644 donatur dengan dana yang terkumpul sebesar 999.457 rupiah. Sekali lagi, ada dana yang terkumpul itu 999.739.457 rupiah atau 1 miliar kurang sedikit. Sampai dengan hari ini, dana yang sudah dicairkan oleh Darut Tarmizi itu sebesar 905.191.781 rupiah. Sedangkan yang belum dicairkan hari ini ada sebesar 29.561.757 rupiah. Kemudian situ ada biaya transaksi dan teknologi sebesar 13.100.407 rupiah. Saudara-saudara, yang dana sebanyak itu sudah atau sebesar 905 juta itu 905.191.781 rupiah itu sudah dicairkan oleh Darut Tarmizi sebesar 22 kali, dan yang terakhir dicairkan itu sebesar 40.200.500 itu dicairkan pada bulan yang lalu, dengan rencana penggunaannya itu untuk program SPP Santri bulan Juni 2025, makan santri bulan Juni, biaya operasional pondok pada bulan Juni, dan kegiatan santri bulan Juni
yang dicairkan pada tanggal 17 Juni 2025. Padahal dalam bulan Juni itu saat saya berkunjung ke sana, saudara-saudara, pesantren itu dalam keadaan sepi karena ditinggal libur oleh santri-santrinya. Juga dalam informasi yang saya dapatkan di Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi di tahun 2024 itu, santri yang didaftarkan oleh Yayasan Darut Tarmizi kepada Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi itu tak lebih dari 50 orang. Sedangkan biaya yang mereka cairkan dari kitabisa.com itu sebanyak itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, nanti di bagian akhir dari video ini saya bisa tayangkan beberapa proses pencairan dana yang dilakukan oleh Darut Tarmizi kepada aplikasi kitabisa.com. Saudara-saudara, apakah proses pengumpulan dana untuk operasional pesantren lewat kitabisa.com ini salah? Saya rasa tidak. Kalau hal ini salah, tentu kitabisa.com tidak mau bekerja sama. Juga apakah salah orang mengumpulkan atau bersedekah kepada Darut Tarmizi lewat kitabisa.com? Tentu juga tidak. Hanya yang perlu kita catat di sini bahwa Yusuf Mansur, saudara-saudara, itu awalnya mengumpulkan dana sedekah wakaf dari masyarakat dengan tujuan untuk sebuah program bernama Sawah Produktif oleh Darul Quran, namun di bagian akhirnya bukan Darul Quran yang didirikan, tetapi Darut Tarmizi yang didirikan. Kenapa bukan Darul Quran? Dalam pandangan saya, Yusuf Mansur mungkin menghindar kalau dia mencari dana dengan nama Darul Quran lagi, maka mungkin saja dia akan mendapatkan kesulitan atau mungkin saja dia menemukan ketidakpercayaan lagi dari masyarakat. Karena itu, saudara-saudara, saya rasa Yusuf Mansur tidak menggunakan nama Darul Quran, akan tetapi Darut Tarmizi untuk lembaga pendidikan milik dia di Kadudambit Sukabumi ini, mungkin dengan tujuan untuk lebih mudah mencari atau menggalang dana dari masyarakat memakai pihak ketiga lainnya. Ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Darso adalah mungkin juga perubahan nama dari Darul Quran kemudian dirubah jadi Darut Tarmizi ini untuk kemudian membuat masyarakat ini tidak tahu menahu gitu. Kan kebanyakan dari kita, orang-orang kita ini kurang untuk kemudian baca, kurang kemudian minat untuk searching, riset di Google dan segala macam gitu. Sehingga kemudian dengan hanya merubah nama dari Darul Quran menjadi Darut Tarmizi, orang-orang kemudian berpikir, sebagian besar ya, mungkin berpikir bahwa ini pesantren lain gitu. Dan juga kemudian mengajak pihak ketiga, yaitu para artis, untuk kemudian ikut membantu mempromosikan sedekah, mengajak untuk kemudian bersedekah di Darut Tarmizi ini, sehingga kemudian bisa terkumpul uang hampir 1 miliar teman-teman, hanya dalam satu acara. Ini nilai yang sangat fantastis sekali. Tadi Pak Darso juga mengatakan bahwa beberapa penarikan itu patut kita curigai karena yang pertama, santrinya itu hanya kurang lebih 50 orang. Yang kedua, ada penarikan pencairan untuk biaya operasional padahal pesantren tersebut sedang libur gitu. Artinya ini patut dicurigai dan sudah seharusnya diaudit, sudah seharusnya diinvestigasi teman-teman. Karena memang tidak boleh sembarangan orang mengumpulkan dana. Bukan kemudian seperti yang dikatakan oleh Pak Darso tadi, apa yang dilakukan oleh kitabisa.com, apa yang kemudian dilakukan oleh Darut Tarmizi ini bukan hal yang ilegal, ini hal yang legal. Tapi di sini yang saya mau tegaskan penggunaannya gitu. Penggunaannya, apakah kemudian penggunaannya sudah sebagaimana mestinya? Karena umat ini, masyarakat ini bersedekah, dan juga mereka diajak bersedekah, tentu tujuannya jelas gitu, untuk operasional pesantren. Jangan sampai kemudian awalnya mengajak orang untuk kemudian bersedekah untuk kebutuhan pesantren, sampai kemudian membonceng para artis untuk kemudian mengajak umat bersedekah untuk operasional pesantren. Tapi pada prosesnya, pada penggunaannya, ini tidak digunakan untuk kepentingan pesantren, melainkan digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang lain, teman-teman. Sudah banyak contoh hal-hal tersebut terjadi gitu. Bukan hanya di pesantren, bahkan di sekolah-sekolah negeri pun ada beberapa kasus yang sampai viral di media sosial, di mana tabungan-tabungan siswa, tabungan-tabungan murid itu digelapkan, teman-teman. Jadi
ini bukan hal baru teman-teman, dan ini memang patut dicurigai karena sudah banyak kasus-kasus seperti itu sebelumnya. Apalagi ini bicara Yusuf Mansur. Yusuf Mansur sudah terlalu sering tersangkut masalah duit dan utang piutang teman-teman. Masalah investasi yang mangkrak, masalah akad yang tidak jelas, masalah janji yang kemudian tidak ditepati teman-teman. Yusuf Mansur sudah sering tersangkut kasus-kasus tersebut, jadi sudah selayaknya orang ini untuk kemudian dicurigai. Sudah selayaknya orang ini bahkan tidak boleh diizinkan untuk kemudian mengumpulkan sedekah lagi teman-teman. Karena sudah terlalu banyak masalah yang dia timbulkan gitu. Yang mana kebanyakan dari masalah yang ditimbulkan oleh Yusuf Mansur menyangkut duit teman-teman. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Silahkan disimak video yang kami lampirkan ini dari Thaibah TV. Saya Al-Walid Nur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warweng Steak and Shake. Like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program boya video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program boya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu.
Baju caleg tapi gak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot, hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi PayPal kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok lungkat, bikin program moya CD kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step, hahaha.